Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah dalam memahami hati. Kita sampai pada kaidah yang ketujuh, bahwasanya hati yang sehat, artinya hati yang terbebas dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, maka ia akan berada di dalam surga dunia. Jadi kenikmatan itu ternyata berada pada hati yang lapang, pada hati yang betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak dituntun, dikuasai oleh nafsu syahwatnya. Jadi hidupnya itu akan menjadi tenang karena dia senantiasa menjadi hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 83 dan 84. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguh Ibrahim itu termasuk golongan yang selamat, dalam arti mengikuti, meneruskan perjuangannya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu kan seluruh umatnya itu diterjang oleh banjir itu yang ingkar. Ya, hanya beberapa orang yang selamat, yang inilah kemudian juga melahirkan keturunan-keturunan dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim termasuk golongan yang selamat karena apa? Ijaa rabbahu biqalbin salim. Karena ketika itu dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang sehat. Jadi hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang lapang. Sehingga dengan inilah kelak kita nanti ingin kembali menghadap kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tenang, dengan hati yang terbebas dari nafsu-nafsu dunia, dengan hati yang terbebas dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, lebih-lebih penyakit hati yang paling parah itu adalah kesyirikan, kesombongan, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, bukan Asyura. Jadi ada surat Asyura, ada surat Asy-Syu'ara, para penyair. Kalau Asyura itu musyawarah. Ini dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayatnya nomor 88-89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun.
Nanti akan ada suatu hari di mana ketika itu harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat apa-apa. Jadi harta benda yang kita kumpulkan, anak keturunan yang banyak yang kita bangga-banggakan, ketika itu la yanfa, tidak akan ada lagi kemanfaatannya. Tidak ada lagi guna dan manfaatnya, illa man atawaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Sehingga dengan demikian hati yang sehat ini, ketika hati kita ini sudah bisa lepas ya dari belenggu-belenggu nafsu, dari belenggu-belenggu dunia, maka kita akan merasakan surga Allah di dunia ini ya. Dan kita akan terselamatkan nanti di akhirat. Sehingga surga ini akan senantiasa kita rasakan ketika hati kita ini betul-betul menjadi hati yang sehat. Sehingga cara menyehatkan hati ini adalah tentu kita bersihkan hati kita ini dari kesyirikan sekecil apapun, dan kita kuatkan tauhid kita ini sekuat-kuatnya. Kemudian yang kedua, kita hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang bisa menjauhkan kita dari ajaran baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita perangi bisikan-bisikan syahwat yang ada dalam hati kita, yang akan melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Yang keempat, agar hati ini bisa bersih, tentunya kita berbanyak dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, agar hati ini menjadi hati yang bersih, mari kita tumbuhkan keikhlasan di dalam hati kita, sehingga dengan itulah harapannya kita akan atawaha biqalbin salim, kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan di dunia ini pun kita sudah bisa merasakan serpian-serpian surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang bisa kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Insya Allah kita sambung pada Selasa depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan iman Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.